memberi perintah, bukan menerima perintah. Sementara di situ Yesus menerima perintah. Bapa yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Karena begini Ica, coba Ica baca Yohanes 3:34. Yohanes 3:34. Baca dulu, nanti baru Ica punya bagian. Yohanes 3:34. Yohanes 3:34 ya. Ini saya dulu. Saya berikan pengertian nanti. Yohanes 3 ayat 34. Yohanes 3 ayat 34, beginilah firman Tuhan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oke. Sabar. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Nah, Yesus datang ke dunia menyampaikan firman siapa? Firman Allah. Firman Allah. Menurut Yesus, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Dia adalah sang sumber. Lukas, coba baca Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ayat yang pertama 8. Yohanes berapa? Yohanes berapa tadi? Yang pertama. Nanti saya DM saja. Nah, saya DM. Sekarang biar saya. Yohanes 12:49 sampai 50. Yohanes. Catat. Yohanes 12:49 sampai 50. Oke, saya biar ini supaya saya tahu, saya bisa jawab pertanyaan kamu tadi, pengertian kamu. Di Lukas 4 ayat Lukas 4 ayat 8. Lukas 4 ayat 8. Oke, Lukas 4 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah yang engkau beribadah. Amin. Ya, oke. Menurut Yesus, Allah Bapa itu siapa, Ica? Oke, kamu kasih aja pengertian kamu nanti. Iya. Begini Ica ya. Kasih izin saya bernarasi sedikit begini. Ica, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ dikatakan seperti ini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, inilah sosok Allah Bapa itu. Siapakah Allah Bapa itu? Allah Bapa itu menurut Yesus adalah Tuhan. Tadi kamu baca datanya Lukas 4 nomor 8. Berarti menurut Yesus Tuhan itu tidak terlihat. Nah, bagaimana cara kita mengenal bahwa Tuhan itu tidak terlihat namun dia ada? Salah satunya itu dia mengutus utusannya ke dunia untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Itu diperkuat dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti benar. Coba salahnya di mana? Salahnya di mana? Coba luruskan salahnya di mana? Sabar. Yang bisa melihat Tuhan, nggak ada kata Tuhan di situ, tetapi kata Allah Bapa. Oke. Allah Bapa menurut Yesus di Lukas 4 nomor 8 siapa? Apa? Allah Bapa menurut Yesus di Lukas 4 nomor 8 siapa? Nggak apa-apa, narasi aja dulu, nanti saya akan kasih tahu gitu. Kalau kamu baik. Kalau misalkan kamu ngomong begitu ya berarti kan aku harus mengikuti apa yang menjadi kataku yang nggak bisa. Oke, baik. Kenapa saya mengatakan di kenapa saya mengatakan dalam Yohanes 1:18 itu adalah Tuhan? Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu, berarti Allah itu Tuhan. Markus 12:29, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Berarti sudah 2 ayat membuktikan bahwa Allah Bapa itu Tuhan. Makanya dalam Yohanes 1:18 tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Bapa, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Yesus Allah Bapa itu siapa? Tuhan. Berarti tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Sehingga di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Yesus Bapa itu siapa? Tuhan. Berarti Tuhan yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Ica tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun Ica tidak pernah melihat.
Sus Yesus, untuk apa Tuhan mengutus kamu ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Emang kamu menyampaikan firman Tuhan? Iya, dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti utusan, Ica. Nah, makanya di dalam Yohanes 14 nomor 1 di situ dikatakan perikopnya rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu wahai Ica, percayalah kepada Allah Bapa, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius 11:25. Pada saat itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus terus percaya kepada kamu sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, berarti kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal itu bagaimana? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Silakan Ica bengkokkan. Saya sudah bisa jadi pendeta tidak, Cak? Hah? Saya sudah bisa jadi pendeta tidak? Kalau pendeta Onenes atau pendeta itu, pendeta yang satu lagi apa tuh ya? Pokoknya yang dapat uang lah, pendeta yang banyak uang. Bisa tidak? Yang bisa bikin fortuner. Ya, kalau pendeta Yehova atau pendeta Onenes bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, ya lanjut. Coba kamu bengkokkan tadi tuh ayat-ayat. Silakan lawan Yohanes, lawan Markus, lawan Lukas, silakan. Saya nyimak. Iya, nggak apa-apa. Tapi yang apa kamu sampaikan itu ada benarnya. Benar juga. Kenapa saya tepuk tangan? Karena apa yang kamu sampaikan, Ica, Yesus itu adalah utusan, betul. Dia diutus. Makanya Yesus mengatakan ya, kalau kamu mengatakan siapa yang bisa melihat Allah Bapa? Anaknya yang menyatakan, betul. Siapa yang bisa melihat Allah? Makanya dikatakan Allah itu roh, ya. Nah, firman-Nya, kalau berbicara tentang firman-Nya, siapa yang pernah mendengar suaranya? Makanya dikatakan Yohanes 1:14 itu penegasan untuk kita, gitu loh. Yohanes 1:14 itu penegasan untuk kita bahwa firman-Nya telah menjadi manusia. Kalau berbicara tentang nabi-nabi sebelumnya, Allah langsung yang berbicara, ya. Allah langsung yang berbicara kepada Elia, kepada Musa, itu Allah langsung yang berbicara. Nah, tetapi ini bukan berbicara tentang utusan sama seperti nabi-nabi sebelumnya, gitu loh. Nah, kenapa pada saat Yesus mengatakan tidak ada satupun yang bisa mendengar suaranya, itu berbicara tentang yang Yohanes 1:14, gitu loh, ya. Yesus itu mendapatkan perintah, ya sama seperti saya. Saya tuh kan mendapat, kalau misalkan saya tidak mau bersuara di dalam pikiran saya tidak mau bersuara, saya tidak akan bersuara. Logikanya di situ. Tapi pada saat saya bersuara, ya saya akan bersuara, saya akan berbicara, gitu loh. Nah, diri saya lah yang memerintahkan saya untuk berbicara, gitu loh. Bukan daging saya, bukan tubuh saya. Tetapi diri saya, yang di dalam diri saya, roh saya ini yang berbicara, memerintahkan saya untuk saya berbicara sama kamu, memberitakan firman sama kamu, gitu loh. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, siapa yang bisa mendengarkan suara Allah? Tidak ada, anaknya yang menyatakannya. Makanya dipertegas di Yohanes 1:14, gitu loh. Nah, beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan dia diperintahkan. Karena dia diutus apa? Untuk apa? Untuk apa? Menyelamatkan umat dari tanah Mesir, untuk memberitahukan bahwa Allah itu ada, nyata, bahwa Allah Bapa, bukan Allah yang lain ya. Allah Bapa. Yesus juga menyatakan. Makanya kenapa saya bilang sama kamu, ya, kenapa saya membantah bahwa kamu mengatakan harus kita kembali kepada fitrah. Fitrah yang mana? Kepada ajaran agama Islam. Nah, di agama Islam Yesus tidak pernah mengatakan Allah maaf, beribu kali maaf, ya. Allah SWT belum pernah.
Tuhan Yesus tidak pernah menyebut Allah SWT, tetapi menyebut Allah Bapa. Jadi kalau kita kembali ke fitrah agama Islam, ya lain cerita. Kenapa Yesus menyatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa mendengar suaranya, yaitu Dia. Tidak ada yang bisa mendengar, hanya Dia yang bisa mendengar, karena Dia yang merasakan, karena Dia yang melakukan itu, karena perintah, ya memang Dia diperintahkan, nah sama seperti saya, roh saya memerintahkan diri saya untuk saya berbicara, gitu loh. Bukan diperintahkan untuk apa, bukan, roh saya. Nah makanya firman menjadi manusia. Oke, itu sudah paham ya. Nah di Lukas 4 ayat 3 ayat selanjutnya ya. Pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit. Oke, ini 28. Mendengar hal itu semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Tadi ayat berapa? Sorry. Lukas berapa? Lukas 4 ayat 4 ya. 8. Lukas 4 ayat 8. Maaf ya. Iya, besok-besok kalau belajar Bible sama saya, Ca. Biar langsung catat begitu. Iya, kalau belajar Bible ya, kalau ayat-ayat nanti saya belajar sama kamu biar saya catat ya. Nah, tapi kalau misalkan pengertiannya, ya pengertian atau apa nanti kamu belajar sama saya, kita sama-sama belajar. Ya, karena nggak boleh kita namanya kalau ayat firman Tuhan ini kita nggak boleh ibaratnya sembarangan gitu. Kita boleh membaca, kalau kita hanya sekedar membaca, nah maaf beribu kali maaf. Ya, binatang sekalipun bisa kita ajarkan untuk membaca. Tetapi karena kita manusia yang mempunyai akal dan pikiran, sehingga kalau kita membaca, ya kita harus mengerti, kita harus paham, dan kita harus minta hikmat sama Tuhan agar kita bisa mengetahui apa arti dari firman Tuhan ini. Oke, di Lukas 4 ayat 8 di sini dikatakan beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, kenapa Yesus menyatakan seperti itu? Ya, yang namanya Tuhan, Dia tidak akan mengatakan sembahlah aku, tidak akan mungkin. Karena apa? Karena tanpa Tuhan itu memberitahukan bahwa Dia Tuhan, ya kalau kita beriman, kita pasti akan tahu, gitu loh, bahwa Dia adalah Tuhan, gitu loh. Nah, sehingga Dia menegaskan supaya kita itu menyembah Tuhan Allah Bapa kita, gitu loh. Siapa itu? Nggak mungkin Dia mengatakan sembahlah aku, enggak. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah aku Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Gak mungkin, gitu loh. Sehingga Dia menegaskan, Yesus menegaskan kepada siapa? Ya, kepada iblis, gitu loh. Karena iblis tahu, iblis mengerti. Kenapa di ayat 9-nya dikatakan seperti ini? Ya, kemudian Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan. Nah, yang dicobai siapa? Yesus kan? Iblis mencobai Yesus, tetapi Yesus mengatakan, menegaskan kepada iblis ini, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus sendiri loh yang menyatakan. Gak mungkin Tuhan Yesus mengatakan, karena iblis kan sudah tahu bahwa Yesus ini adalah Tuhan, sehingga gak mungkin dia mengatakan, Yesus menjawabnya, ada firman, janganlah engkau mencobai aku Allahmu. Enggak, itu kesombongan. Ya, di situ kita bisa mendapatkan pengajaran bahwa Yesus itu tidak sombong. Hanya iblis yang sombong, yang minta diaku dan minta disembah, gitu loh. Nah, di ayat 13-nya, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan ya dia sampai tiba saat yang baik. Nah, kenapa iblis meninggalkan Tuhan Yesus pada saat Yesus di situ dia lagi berpuasa? Karena dia tahu, ya, karena iblis aja mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus menyatakan, dia menegaskan, jangan engkau mencobai Tuhan. 3 kali loh Yesus menyatakan seperti itu. Ya, jangan engkau mencobai
Tuhan Allahmu. Nggak pernah dia mengatakan, jangan kau mencobai aku. Enggak. Karena iblis aja udah tahu. Makanya pada saat yang Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, iblis pergi. Nah, jadi pada saat iblis pergi, ya, karena dia tahu bahwa benar dia adalah Tuhan. Bahwa benar. Nah, ini kita berbicara tentang Roh Kudus, ya. Nah, kalau berbicara tentang Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu Tuhan? Apakah Allah itu Tuhan? Apakah Yesus itu Tuhan? Nah, makanya saya bilang kalau kamu mengikuti pengajaran Yehova, ya mungkin kamu akan berpikiran seperti itu, gitu. Tapi kalau kamu kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab, kamu tidak akan berpikiran seperti itu. Karena apa? Saya sih makanya saya bilang orang mengatakan kamu denom apa, saya tidak mengerti apa arti denom. Dari dulu saya katakan, saya tidak mengerti tentang denom, tetapi saya akan memberitakan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, begitu. Tadi sudah paham ya? Oke, baik. Terima kasih. Oke, Ica sedikit ya. Berarti tadi waktu iblis mencobai Yesus di padang gurun itu, terus Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, kan? Betul? Nggak paham lagi deh. Nah, lanjut aja nggak apa-apa, nanti saya akan kasih kamu pemahaman. Atau beginilah saya tanya sama Ica dulu, Ca. Kalau saya mengatakan begini, Ica, itu mobilku dan mobilmu, berarti mobil itu punya kita berdua, kan? Kalau saya mengatakan, Ica, motor itu motor saya dan motor kamu, berarti motor itu punya kita berdua, kan? Oke, baik. Bisa kan Ica baca Yohanes 20:17? Oke, saya baca ya, Yohanes. Ya, ingat analogi saya tadi ya. Jikalau saya mengatakan, Ica, itu mobilmu dan mobilku, berarti mobil itu milik kita berdua, kan? Oke, lanjut. Oke, baik. Coba baca Yohanes 20:17. Ini 20 ayat 17 ya. Oke, saya baca ya. Yohanes 20 ayat 17, beginilah firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Haleluya, amin. Ica, saya ulang analogi saya tadi. Ketika saya mengatakan, Ica, itu mobilku dan mobilmu, berarti mobil itu milik kita berdua, kan? Ya, ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, berarti Yesus punya Bapa, punya Allah, kan? Lanjut. Ya, berarti Yesus punya Bapa, punya Allah, kan? Lah, kok macet? Coba Yesus punya Bapak menunggu narasimu. Aduh. Oh iya, oke, baik. Oke. Oke, baik. Berarti di situ main-main. Lanjut. Iya. Oke, saya simpel, saya tidak panjang lebar, saya begini. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, Allah itu menurut Yesus di Lukas 4 nomor 8 siapa? Sang sumber. Tuhan. Sang sumber. Betul? Saya katakan sang Ini? sumber. Oke, baik. Coba kita buka, baik, bentar ya. Bentar, kita pakai data biar enak ya. Biar Ica mudah pahami. Ini Ica, saya buka ya. Di sini Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti menurut Yesus, Allah ini adalah Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 20:17 tadi, Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Allah ini kan Tuhan. Berarti Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Benar tidak? Atau salah? Kalau salah tolong luruskan. Kalau benar ya sudah, asyhadu. Silakan.
Di mana di Lukas berapa tadi? Lukas 4 ya, ayat 8 ya. Ya, saya begini saja, saya kasih tunjuk begini. Perhatikan sini, saya tampil begini saja. Yesus, ini Lukas 4 ayat 8. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Tadi kan saya Berarti- sudah enggak dengar dulu. Maksudnya gini. Iya, iya. Tadi kan saya sudah kasih paham sama kamu. Kenapa Yesus menyatakan seperti itu? Ya. Itu kan berbicara pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, iblis mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga Yesus tidak mengatakan bahwa kamu jangan mencobai aku dan Allahmu, gitu loh. Nah, tetapi Yesus menyatakan, janganlah engkau mencabai Tuhan Allahmu, gitu loh. Tuhan Allahmu. Karena ya Tuhan Yesus itu bukan sombong. Tuhan Yesus itu Iya, sabar. Tuhan Allahmu itu yang Yesus mengatakan Tuhan Allahmu itu merujuk kepada Allah Bapa atau kepada dirinya? kepada dirinya dan Allah Bapa. Berarti ada berapa? Enggak apa-apa kalau berbicara tentang dua nggak ada masalah. Allah Bapa adalah sang sumber. Yesus adalah firman-Nya. Oh, berarti ada dua. Ya, nggak ada masalah. Yang mana tuh? Oke, kalau ada dua, yang mana Tuhan? Cuma Yesus Tuhan. Berarti Allah Bapa bukan Tuhan. Dia adalah sang sumber. Iya, Tuhan atau bukan Tuhan? Sang sumber. Oke, coba baca, kita pakai data, coba baca Markus 12:29. Nggak paham-paham dia udah dikasih tahu. Coba baca Markus 2. Ini menurut Yesus, bukan menurut saya. Markus 12:29. Ya, nggak ada masalah, makanya saya bilang sama kamu, kenapa Yesus mengatakan kepada iblis seperti itu, supaya iblis mengatakan, iblis ini tahu, ya, iblis mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga dia menegaskan kepada iblis ini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, sehingga dia pergi, ya, karena yang dicobai itu siapa? Coba aku tanya samamu, pada saat Tuhan Yesus dicobai, yang dicobai iblis itu siapa? Yesus. Nah, makanya karena Yesus dicobai oleh iblis, makanya dia mengatakan penegasan kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena iblis tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan di situ dia Nah, oke, tadi kembali lagi ya. Di sini Sabar, Ica. Sabar, saya buka satu data. Enggak, di sini kamu paham nggak? Supaya kamu bisa jangan balik lagi, ngulang lagi kan. Ya, sabar. Ini sabar sedikit, Ca. Ketika Yesus mengatakan jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu itu bukan berarti merujuk kepada Yesus, Ica. Itu Yesus, dengar dulu. Itu Yesus mau mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu maksudnya jangan kamu mencobai Yesus, karena iblis menyuruh Yesus loncat kan? Karena begini, Ica. Coba Ica baca Yohanes 8:42. Coba baca, di situ poinnya. Yohanes 8:42. Enggak, kamu ayat ini udah Iya, paham. iya, ini di Yohanes 8:42. Coba Ica baca dulu. Jadi kena kamu lagi supaya tenang kamu. Coba Yohanes 8. Yohanes 8:42. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Beginilah firman Tuhan. Oke. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang. Yohanes 8. Iya, lanjut. Iya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku datang dari Allah dan sebab aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Amin. Luar biasa ini ayat. Nah, sabar. Iya, dengar dulu. Makanya Yesus kan sudah mengatakan, aku datang bukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ketika iblis mencobai Yesus di pandang guru, makanya Yesus mengatakan jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu, karena Yesus datang ke dunia itu bukan karena kehendaknya sendiri. Ya, bagus. Begitu. Bukan karena kehendak, tetapi kehendak Bapa. Jadi ketika iblis, dengar dulu. Nah, ketika iblis mau mencobai Yesus, itu sama saja iblis mau mencobai Allah Bapa. Karena Yesus datang ke dunia itu atas perintah Allah Bapa.
Begitu sebagaimana dalam Al-Quran itu, di Al-Quran itu di dalam An-Nisa ayat 80 itu, jika kamu taat kepada Nabi Muhammad, berarti kamu sudah taat kepada Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad dan Allah itu satu, bukan. Tetapi Nabi Muhammad datang ke dunia ini itu karena diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita manusia ajaran-ajaran yang Nabi Muhammad ajarkan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yesus mau mengatakan kepada iblis, jangan kamu mencobai Tuhan dan Allahmu. Itu bukan berarti merujuk kepada Yesus, karena Yesus pengen memberitahu kepada iblis bahwa dia datang ke dunia itu bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan kehendak dia. Berarti ini kamu udah agak sedikit paham. Karena apa? Sebenarnya kamu udah agak paham, beneran. Cuman ya nggak apa-apa, is okay. Nah ini, iya, kamu belajar, kamu ulangin. Ini ya, ini pandangan. Tapi itu kamu yang tahu, hati kamu yang tahu. Tapi terserah kamu. Kalau di sini sih, saya tidak. Tapi saya tahu hati kamu. Kamu ulang, kamu pasti ngerti. Nah, oke. Kita ini, oke saya ya, sedikit ya. Luar biasa sih Lodi. diulang dia, akhirnya dia paham. Oke. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Ya, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Itu menegaskan ya, memberitahukan ya bahwa dia datang ya, bahwa Yesus datang itu berbicara tentang pengutusan ya. Karena kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Nah, lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Betul. Kenapa dia harus diutus? Itu di Yohanes 3:16. Nah, kenapa Yesus itu harus diutus? Karena di Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Supaya kita beroleh hidup kekal di surga. Berarti yang menyelamatkan kita siapa? Tuhan Yesus. Nah, kenapa pada saat iblis mencobai Tuhan Yesus, ya, dia mengatakan jika engkau anak Allah, nah itu kan penegasan, ya, jika engkau anak Allah, jatuhlah. Dia berbicara untuk memberikan untuk dunia inilah kita bilang, ya. Nah, tetapi Yesus mengatakan sampai 3 kali dia katakan, ya, dia menegaskan di situ. Dia menegaskan ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang diutus itu siapa? Yesus Kristus. Benar nggak? Ya, Allah mengutus Tuhan Yesus. Allah mengutus Yesus Kristus. Benar nggak? Benar ya? Yang dicobai itu siapa? Yesus. Benar tidak? Nah, dan Yesus menegaskan kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti berarti di situ Allah mengutus Yesus Kristus. Nah, kalau kamu mengatakan, bentar sabar dulu biar supaya kamu paham. Ini kita berbicara ya. Ini kita biar supaya kamu ngerti. Karena iblis mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan sehingga dia pergi. Benar nggak? Di ayat seterusnya. Karena Yesus mengetahui apa yang disampaikannya sehingga dia pergi. Benar nggak? Yesus menegakkan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang diutus siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang dicobai siapa? Yesus. Dan Yesus menegaskan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apakah di situ tidak satu? Betul di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan kalau berbicara tentang pengajarannya satu tujuh. Betul. Nggak ada salahnya. Gitu loh. Ya. Tidak ada salahnya kalau misalkan Loding mengatakan bahwa Yesus dan Allah itu satu tujuan, satu pengajaran. Betul, nggak ada salahnya. Karena mereka satu, gitu. Sama seperti diri saya. Oke, saya sudah paham. Sedikit Ica. Luar biasa. Oke, utusan, sabar. Ini. Satu lagi, bentar. Satu lagi, sorry ya, maaf ya Lodingnya.
Nah, satu lagi ya, saya tegaskan sekali lagi. Kalau kamu mengatakan kita kembali kepada fitrah, yaitu agama Islam, Yesus tidak pernah menyatakan kepada Allah SWT, tetapi Yesus mengatakan kepada Allah Bapa. Nah, jadi kalau kamu mengatakan kita harus kembali kepada fitrah, ajaran yang benar itu adalah agama di dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran aja berbicara tentang Yesus Kristus, gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Ya, sebelum saya menanggapi itu, saya pengen Ica jujur dulu. Utusan dengan pengutus ini sama apa beda? Apa? Utusan dengan pengutus ini sama apa beda? Kalau kamu mengatakan utusan dengan utusan dengan yang mengutus, ya, utusan dengan yang mengutus itu sama atau beda? Itu beda. Tetapi itu Beda, bisa sabar. Nah, Sabar dulu, beda. Oke, Beda. Utusan dan pengutus ini setara atau tidak? Setara. Setara, baik. Utusan dan pengutus adalah setara. Baca Yohanes 13:16. Yohanes 13:16. Yohanes 13 ayat 16. Ya. Yohanes 13 ayat 16 saya baca ya. Yohanes 13 ayat 16. Saya mau ke gereja loh. Ke gereja loh nanti. Yohanes 13 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutus. Oke, lanjut, nggak ada masalah. Ya, tadi katanya setara. Setara. Di situ setara apa berbeda? Jujur. Oke, saya jawab. Boleh? Oke, saya tanggapi sedikit ya, begini Ica. Nah, Kalau kamu ngambil ayat nggak ada masalah. iya, sabar dulu. Iya, saya tanggapi sedikit karena oke. Tadi kamu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik begini Ica ya. Di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia mengutus nabi-nabinya itu dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa kaumnya ya. Jadi Nabi Musa diutus untuk Bani Israel berbahasa Ibrani, berarti dia memanggil Tuhan dengan bahasa Ibrani. Nabi Muhammad diutus di Arab, berarti dia memanggil dengan bahasa Arab, yaitu Allah. Nah, sekarang Musa memanggil Tuhan itu dengan kata Elohim, kata Yahweh. Nabi Muhammad memanggil Tuhan itu dengan kata Allah. Bukan dari segi nama kita bedakan, tetapi sifatnya sama atau tidak. Contoh ini saya kasih contoh ya. Ada yang saya kenal kamu itu dengan nama Ica. Tapi ada kawan saya satu mengenal kamu itu dengan nama Nainggolan. Nah, baru kamu punya kebiasaan satu ini, setiap bertemu itu selalu ketawa. Terus kawan saya mengatakan, dia bilang ada kawan saya itu namanya Nainggolan. Dia kalau setiap bertemu orang itu dia ketawa terus. Saya bilang ada kawan saya juga namanya Ica. Dia kalau bertemu saya dia suka ketawa juga. Nah, jadi itu pemanggilan nama berbeda, tapi kalau kita merujuk kepada sifat, ingat, di dalam Al-Quranul Karim itu dikatakan, wamur ahlaka bisolati wastabir alaiha lanas'aluka rizqon nahnu narzukuka wal akhibatul littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Berarti Tuhannya orang Islam itu pemberi rizki. Coba kita lihat Tuhan di perjanjian lama, Tuhannya orang Yahudi. Di dalam Yakobus 5 nomor 1 dikatakan, jika kamu merasa kekurangan, mintalah kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri meminta kepada Tuhan, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah aku miliki. Jadi bukan kita melihat dari segi panggilnya Ica, dari sifatnya. Begitu. Bukan dari segi panggilnya. Nah, begini Ica ya. Kami orang Islam itu, kami punya rukun iman itu ada 6. Ada 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada takdir baik takdir buruk, dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada kitab Allah, ada 4 kitab. Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Isa,
kepada Yesus, baru Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tidak akan sempurna iman kami jika kami tidak percaya ada sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kepercayaan saya kepada Yesus atau Yeshua Hamasya ini hanya sebatas utusan dan itu didukung oleh dalil. Ingat baik-baik kita. Sedikit lagi. Di dalam Yohanes 3:34 yang tadi kamu baca itu, di situ dikatakan begini. Sebab siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Musa diutus oleh Allah, berarti Musa menyampaikan firman Allah. Kalau kita berdua hidup di zamannya Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, maka diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Maka Yesus menyampaikan firman Allah juga. Dan apabila kita berdua hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Maka jalan satu-satunya sekarang ini harus kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ingat, Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam juga ada, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Di dalam Yohanes 14 nomor 6 Yesus mengatakan begini, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Di dalam Islam juga ada, Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Coba saya tanya Ica dari hati ke hati nih Ica. Ica, jikalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana? Oke. Sudah belum? Iya, saya tanya, baru kamu lanjut. Jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana? Di surga. Ya sudah, asyhadu. Ya. Oke, silakan. Baik. Itulah. Nah, kalau kamu mengatakan di Yohanes ya. Yohanes 13 ayat 8 ya. Yohanes 3 ayat 8 kata Petrus kepada Yohanes 3 ayat 13 ayat berapa tadi? Bukan Yohanes 12 ayat 42 ya. Jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakimi. Bukan, ini Yohanes berapa tadi yang kamu iniin? 42 ya? Yohanes 8:42. Catatlah, ini ayat-ayat, panggil saya guru dulu, guru, makasih guru. Ini ayat-ayat yang luar biasa ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, saya sudah ajarkan, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan loading belum masih kurang paham, saya akan memberikan pemahaman di sini. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, ya, nah, yang tadi berbicara tentang utusan, ya, Yohanes berapa tadi ya, yang mengatakan bahwa lebih setara utusan itu tidak setara dengan yang mengutus. Nah, itu benar, ya, ayat di situ memang benar. Nah, tapi tadi Ica bilang setara. Iya, itu ya, kalau tentang Tuhan Yesus setara. Nah, ini saya kan saya akan kasih tahu. Oh iya, Saya ajarin, ya. Karena kalau saya itu tidak membaca doang, tetapi saya akan memberikan pemahaman gitu. Kalau berbicara tentang setara dan tidak setara, itu betul. Yang mengutus. Nah, itu berbicara kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Itu tidak ada kesetaraan dengan Allah, gitu ya. Karena Allah sendiri yang mengutus, Allah yang berbicara langsung kepada para nabi sebelumnya. Ya. Nah, kalau berbicara itu yang tidak setara, sama seperti maaf, beribu kali maaf. Nabi Muhammad,
ya. Nabi Muhammad ya kan, kalau kamu bilang sama seperti Nabi Muhammad itu tidak setara dengan Allah katanya, karena Nabi Muhammad adalah utusan. Betul, itu iman kamu. Nah, kalau iman kamu itu memang betul, itu karena kamu kan mengimani gitu. Tapi kalau iman saya tidak di dalam Alkitab tidak ada yang namanya Nabi Muhammad, tetapi nabi palsu yang ada. Karena apa? Nabi yang terakhir itu adalah Tuhan Yesus. Dan kalau misalkan ada nabi lagi yang lain, itu adalah nabi palsu. Itu di dalam Alkitab saya gitu ya. Jadi kalau misalkan yang terakhir adalah Nabi Muhammad, itu karena utusan, itu kan utusan Allah SWT, bukan Allah Bapa gitu. Kalau Allah SWT itu kami nggak kenal gitu, dan para nabi-nabi sebelumnya pun ya itu tidak kenal sama Allah SWT. Nah, yang kenal sama Allah SWT itu hanya satu agama, yaitu agama yang diridhoi sama Allah, dan Allah sendiri yang membuat agama itu. Karena jadi kalau nabi-nabi sebelumnya enggak. Nabi-nabi sebelumnya itu dan pengikutnya juga tidak mengenal sama Allah SWT. Begitu ya teman-teman ya, maaf, beribu kali maaf. Nah, kita kembali lagi nih ya. Kalau berbicara tentang ya ketidaksetaraan para nabi, betul. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu tidak setara dengan Allah Bapa. Karena apa? Mereka diutus. Ya, Nabi Musa, kamu pergi ke sana, beritakan begini nih. Nah, itu utusan, jadi tidak setara. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya mengatakan Yesus setara dengan Allah Bapa? Karena dia adalah firman Allah. Itu di mana dikatakan? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu setara gitu loh. Kesetaraannya ya kan Yesus diutus, iya dia diutus untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita di Yohanes 3:16 supaya kita beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal di mana? Di surganya Allah bersama-sama dengan Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan surga yang icik gitu, bukan. Di Yohanes 3:16 itu ya surganya Allah itu dalam roh dan kebenaran. Jadi itu berbicara tentang roh. Karena apa? Karena setiap orang yang meninggal ya itu tidak ada lagi hubungan dengan manusia. Tubuh ini sudah ada, dunia ini sudah tidak ada lagi. Jadi kalau surganya di dalam iman Kristen, itu surga dalam roh dan kebenaran. Itu roh. Jadi roh itu tidak akan mungkin lagi yang melakukan iclik-iclik atau apa itu, maaf, beribu kali maaf ya. Maksudnya bahasa yang lebih enaknya itu melakukan hubungan yang menurut saya itu tidak masuk akal. Karena apa? Roh, gimana cara roh itu berhubungan, hubungan duniawi begitu? Kan nggak akan mungkin gitu, logikanya aja berpikir kita. Karena tidak ada daging, karena tidak ada darah, karena tidak ada persetubuhan, itu roh. Nah, jadi itu berbeda. Kalau kalian mengatakan asyhadu, ya beda lagi cerita. Nah, gitu. Jadi ini berbicara tentang iman kami ya, teman-teman ya. Nah, karena apa? Kalau berbicara tentang kesetaraan, saya sudah sampaikan. Yesus setara dengan Allah, karena Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Kenapa harus setara? Yohanes 1 ayat 14 gitu. Firman yang telah menjadi manusia. Sehingga kenapa Yesus pada saat aku belum kembali kepada Allah Bapakku, Allah Bapamu. Ya betul, dia belum kembali kepada Allah Bapa. Karena dia harus kembali kepada Allah Bapa. Karena dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa dia menyatakan seperti itu? Karena dia, Yohanes 1:14, kita tegaskan lagi. Dia datang dalam rupa manusia, sehingga kita sudah mengetahui wajahnya, bentuknya. Tetapi kita bisa melihat kemuliaan Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, gitu. Di Yohanes 1:14. Nah, gitu. Jadi kalau kamu mengatakan asyhadu, ayo Ica, kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada Al-Quran. Nah, berbeda. Di dalam Al-Quran, saya tidak tahu ayatnya, tetapi saya hanya mendengar, mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini salah, karena saya hanya mendengar. Kalau saya membaca, saya akan tegaskan. Tetapi kalau saya hanya sekedar mendengar, mudah-mudahan saya salah. Karena di dalam iman saya, kalau sudah meninggal itu kita akan menjadi roh. Kita itu tidak ada hubungan kita dengan dunia ini, hubungan kita dengan kedagingan kita ini sudah tidak ada lagi. Tetapi kita di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begitu besar
kasih, wah begitu besar. Wah, tuh lupa jadinya kan saya. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, beroleh hidup yang kekal itu dalam arti apa? Beroleh hidup yang kekal. Kita punya roh itu kekal di surga. Nah, roh kita kekal di surga dan tidak ada lagi yang namanya hubungan. Kita di situ untuk apa? Tujuan kita apa di dunia ini? Tujuan kita di dunia ini adalah beribadah. Beribadah untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, sehingga pada saat kita ke surga nanti, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan lagi hubungan yang namanya hubungan yang dibilang seperti apa gitu. Itu tidak ada lagi. Yang ada kamar-kamarnya itu tidak ada lagi. Mudah-mudahan saya salah lah. Masa ada surga seperti itu? Nggak mungkin lah. Logikanya aja. Masa surga dibikin bilik-bilik, dibikin tempat begitu supaya kita ada hubungan seks, ketemu lagi sama suami, ketemu lagi. Ya mudah-mudahan saya, janganlah itu. Tapi mudah-mudahan saya salah ya teman-teman ya. Karena apa, saya cuma hanya mendengarkan saja gitu. Nah di situ. Nah, oke ya, itu sudah paham ya. Kita kembali lagi kepada yang tadi yang kamu sampaikan bahwa Yesus itu ya. Tadi saya sudah sampaikan ya tentang kesetaraan Tuhan Yesus ya. Udah ya. Sudah. Nah, Saya mau sanggah dulu. Oke. Aku Oke. agak gereja aku nih, weh. Ya, sedikit. Satu kali ini, Ica. Ica ini butuh kejujuran saja, Ica ya. Butuh kejujuran. Ica, kalau ada manusia, misalnya ada manusia nih, kita tuhankan manusia itu sesat atau tidak itu? Tergantung yang inilah, yang digantung lah. Manusia. Tergantung yang digantung. Tergantung. Oh, tergantung yang digantung. Atau begini. Kalau ada, Enggak, weh, kalau supaya agak begini, simpelnya supaya ada begini. ketawanya orang ini loh. Iya, supaya ada ketawanya. Begini. Kalau Jangan manusia tegang itu, kan? begini, manusia bisa jadi Tuhan atau tidak, Cak? Manusia bisa jadi Tuhan atau tidak, Ica? Iya, itu dulu saya tanya. Kalau kamu mengatakan apakah manusia bisa jadi Tuhan, ya? Kalau dia Tuhan jadi-jadian bisa, gitu loh. Iya, berarti Tuhan itu Tuhan asli apa Tuhan palsu? Ya kita lihat dulu lah sejarahnya seperti apa. Tidak, kalau manusia, emang Nggak Tuhan bisa. punya sejarah? Lah sekarang ada sebagainya dituliskan dalam Alkitab, gimana sih? Bukan, memang sabar. Berarti Tuhan itu punya sejarah. Lah ada lah dituliskan dalam Alkitab, gimana sih? Oh, Emang Tuhan punya ada sejarah. sejarahnya? Setahu saya Tuhan tidak ada sejarah. Aku tak, berarti Tuhan Sabar, punya sejarahnya. Sabar, dengar dulu. Iya, sabar, dengar dulu. Aku tanya Dengar dulu, dulu. Tuhan kan nggak punya sejarahnya. Ya Tuhan tidak ada sejarah. Mana ada Tuhan ada sejarah, Jadi Ica? Al-Quran itu Ica. apa? Al-Quran itu firman Tuhan. Iya iya firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Nah firman Tuhan, apakah firman Tuhan di dalam situ tidak ada menceritakan tentang Tuhanmu? Tuhan tidak ada sejarah. Al-Quran itu menceritakan hal yang dengar. Al-Quran itu Sekarang gini, menceritakan dengerin hal yang dulu. Nah, Kenapa? enggak sedikit di. Sabar. Oke lah, lanjut. Dengar dulu, Ica. Nanti beginilah. Sabar. Nanti beginilah, Ica. Begini saja. Nanti Ica belajar. Ica tanya. Nanti kita kaji ulang sebentar. Nanti tanya sama pendeta bahwa atau cari literasi. Apakah Tuhan itu punya sejarah? Tanya begitu, ya. Oke. Nanti. Coba sabar ya. Gak perlu saya tanya. Sudah ada dituliskan dalam Alkitab kok. Gimana? Oke, baik. Sabar. Oke, ya kita kembali ke tadi, Ica. Kalau ada manusia, kenapa nih, Ica? Oh. Kalau ada manusia yang dijadikan Tuhan, itu Tuhan benar apa Tuhan palsu itu? Kalau misalkan dia berpura-pura mengatakan bahwa dia Tuhan, ya palsu lah. Kayak mana ya? Misalkan ini Iya. contohnya. Ini enggak, aku jawab dulu. Aku jawab. Misalkan gini ya, misalkan tiba-tiba dia nggak ada angin, nggak ada puting beliung, nggak ada hujan, nggak ada apapun ya. Tiba-tiba dia menyatakan ya, aku diutus Tuhan. Nah itu bisa jadi ini, bisa jadi apa namanya? Bisa jadi
Ya, itu yang saya bilang, mengada-ngada. Oh, ini cerita dari Tuhan. Ini betul dari Tuhan. Tapi nggak ada saksinya, Bukan utus. nggak ada Ini sejarahnya. kita bahas. Betul, bisa jadi. Tapi kalau Begini. tahun, iya begitu teman. Bisa Begini. Yang saya tanya bukan. Yang saya tanya begini. Yang ini perhatikan. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Kalau Tuhan jadi manusia bisa, karena dia maha kuasa. Kalau manusia bisa tidak jadi Tuhan. Kalau dia kan saya sudah bilang, kalau misalkan dia itu mau ibaratkan halu, nggak ada, dia halu nih, halu menyatakan bahwa dia adalah utusan, dia adalah Tuhan, dia adalah bla 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 bla, misalkan, tetapi dia tidak ada saksi, tidak ada sejarahnya. Oke, baiklah. Kita skip itu. Oke, kita skip itu. Gini, Cak. Nanti Ica cari lagi. Setahu saya begini, Cak. Ini saya baca di Google, Cak, ya. Perhatikan, Cak. Ica, coba Ica perhatikan sini, Cak. Nih, perhatikan sini. Secara teologis, Tuhan dipandang sebagai pencipta yang melampaui waktu dan sejarah kekal. Sehingga Tuhan tidak memiliki sejarah. Ini menurut Google. Ya. Iya. Jadi, kalau menurut Ica, sabar. Kalau menurut Ica itu Tuhan punya sejarah atau tidak? Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu kan Google yang bilang. Emang Google sama dengan Alkitab? Bukan saya, ini kan menurut Google, berarti kan Google menurut Google, itu menurut Iya, dengar Google. Kalau Google dulu. yang gak ada sejarahnya lah dia mengatakan seperti Dengar itu. Kalau dulu, di dalam Ica. Alkitab ada sejarahnya lah, Iya, dengar dulu, Ica, dengar. Begini, Ica. Begini, dengar dulu. Kalau menurut Google Tuhan itu dengar. Iya. Kalau menurut Google Tuhan, dengar dulu. Kalau menurut Google Tuhan tidak punya sejarah. Ya. Kalau menurut Google Tuhan tidak punya sejarah. Kalau menurut Ica, apakah Tuhan punya sejarah? Kalau kita berbicara tentang di dalam Alkitab, ya apa yang kita menjadi pedoman ya ada sejarahnya lah. Ngadi-ngadi. Memang di Bible itu ada, sahabat. Memang di Bible itu ada sejarah Tuhan. Ada. Coba ceritakan, di mana ayatnya sejarah Tuhan? Saya minta, saya bertahu. Saya ceritakan tentang kelahirannya. Ya, di Matius 1 ayat 1 sampai sekian itu tentang kelahiran Tuhan Yesus, itu sejarah. Ini sejarah Tuhan, Iya, sejarahnya. Okay. Nah, udah gitu sejarahnya itu pada saat Yesus nubuatan Tuhan Yesus datang, itu dia perjanjian lama, Mesias akan datang ke dunia. Itu sejarah juga. Dia makanya dituliskan di dalam Alkitab. Nah, coba baca Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11 coba baca. Lukas 2 nomor 11. baca. Gak gereja-gereja aku loading. Habis ini baru tahu ke gereja. Lukas 2 nomor 11. Poinnya di situ. Gereja sore aja lah. Oke, Lukas 2 ayat 11. Boleh gereja sore boleh. Gereja sore boleh. Boleh. Bukan cuma 5 waktu aja. 5 waktu pagi, siang, sore, malam kami pun ada loh. Jadi kutanyalah dulu sama loading ya. Gereja. Sabar baca Lukas 2 nomor 11 dulu. Tunggu dulu, sabar dulu. Tunggu sedikit di rumah, ngadi-ngadi. Kutanyalah dulu samamu ya. Kalian ngikuti siapa sholat 5 waktu? Kalau kami dibilang pagi, siang, sore, malam ya, ibadah itu. Kalau kami kenapa dibilang pagi, siang, sore, malam? Itu karena ibadah itu setiap waktu, setiap detik, setiap kapanpun itu bisa ibadah. Tetapi ditegaskan di dalam gereja supaya pada waktu jam misalkan pagi, orang yang siang tidak bisa beribadah. Sabar baca dulu Lukas 2 nomor 11. Itu dulu poinnya. Iya, nanti saya jawab. Saya sudah tahu poinnya. Coba baca Lukas 2 nomor 11. Iya, nanti aku baca. Iya. Kalian mengikuti siapa? Kenapa? Kalian mengikuti siapa sholat 5 waktu? Solat itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Nanti ku kasih dalilnya. Coba baca Lukas 2 nomor 11 dulu. Sejarah Tuhan ini. Baca dulu. Lukas 2 ayat 11. 11, oke.
Lukas 2 ayat 11 beginilah firman Tuhan. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran dupa. Nah apa? Mau ditanya ini? Lukas 2 nomor 11. Kamu baca apa itu? Iya, Lukas 2 nomor 11. Lukas 2. 1. Oh 2. Salah firman nih, gara-gara salah firman. Mataku Coba agak baca. sedikit. Aku matanya Oh, agak iya. minder weh. Lukas 2 ayat 11 gak bawa kacamata. Lukas 2 ayat 11 beginilah firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Nah, yang mau jadi pertanyaan, Yang lahir itu Tuhan atau manusia? kan sudah dituliskan Tuhan di kota Daud. Tuhan di kota Daud. Berarti Tuhannya Ica pernah jadi bayi. Pernah lah. Oke lah Ica, saya mau sholat dulu. Sholat sudah jam 12 ini, jam 12 lewat 1 ya. Nanti sebentar kita lanjut sore ya. Sore ya. Oke, mantap Ica. Oke, bye bye. Bye. Ya, oke.